Oke, selamat pagi Bu Tisa. Selamat pagi. Bagaimana perasaan hari ini? Ya, cukup baik Pak. Oke, kali ini kita akan memulai observasi untuk tahapan coaching kita ya. Oke, nah di coaching kali ini akan saya amati dan akan saya nilai berdasarkan rubrik penilaian apakah nantinya sudah sesuai dengan alur Tirta dan memuat kompetensi inti coaching. Dan Ibu juga jangan lupa untuk menyesuaikan dengan prinsip coaching ya Bu. Di antaranya kemitraan, proses kreatif, dan bagaimana Ibu nantinya memaksimalkan potensi yang Ibu miliki. Oke, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan untuk Ibu. Dan yang pertama adalah kompetensi apa yang akan Ibu Tirsa kembangkan pada coaching kali ini? Ada beberapa ya Pak. Yang pertama kehadiran penuh, baru yang selanjutnya mendengarkan secara aktif, dan sepertinya yang terakhir mengajukan pertanyaan berbobot pastinya. Oke Bu. Kemudian pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang nantinya akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Yang pertama mendengarkan secara aktif, karena saya berpikir kalau kita hanya mendengarkan dan tidak mengerti maksud dari respon dari coaching, agak sulit bagi saya untuk meramu pertanyaan berbobot selanjutnya. Dan yang kedua, saya juga mau lebih mengembangkan kompetensi saya untuk membuat pertanyaan yang berbobot, sekalipun itu pertanyaan yang berbobot tapi mudah bagi coach untuk memahami. Jadi lebih banyak kosakata lagi mungkin ya untuk saya kembangkan. Oke Bu. Dan selanjutnya pertanyaan yang ketiga adalah apa indikator ketercapaian yang nantinya diinginkan oleh Ibu untuk diterapkan dalam coaching kali ini? Pastinya indikator yang ingin saya harapkan yaitu menemukan solusi dari masalah coaching yang nantinya pada proses coaching, agar supaya coaching dapat menganalisa secara mandiri, dapat merencanakan solusi yang nantinya akan dilaksanakan untuk penyelesaiannya. Jadi saya mencoba membantu. Oke Bu, terima kasih Bu atas waktunya kali ini. Semoga proses coachingnya itu nantinya akan berjalan dengan baik. Terima kasih Bu, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, selamat pagi Bu Jane. Selamat pagi Bu Tirsa. Bagaimana kabarnya hari ini? Hari ini baik. Ya, Tuhan. Kita punya waktu 10 menit sampai 15 menit, tidak lama ya Bu. Dari pembicaraan kita kali ini, Ibu Jane, apa yang ingin Ibu Jane bicarakan? Sebenarnya saya malu ingin mengungkapkannya, tapi karena saya pikir ya mungkin Bu Tirsa bisa mengerti apa maksud saya. Jadi begini Bu, saya menemukan teman-teman saya di sekolah, teman-teman guru saya masih banyak yang belum paham mengenai penggunaan teknologi. Padahal kalau dilihat seluruh kegiatan pembelajaran yang ada, bahkan administrasi guru tersebut atau kita sekarang semua menggunakan teknologi atau internet, penggunaan internet, dan masih banyak guru yang tidak memahami hal itu. Padahal kalau menurut pandangan saya hal itu sebenarnya mudah dilakukan, tapi ya begitulah Bu, banyak yang tidak bisa melakukannya. Akhirnya ya bukannya saya tidak mau menolong ya Bu, tapi ujung-ujungnya mereka minta bantuan saya. Padahal kan saya juga punya tugas tanggung jawab yang lain. Akhirnya ketika mereka minta bantuan, saya jadi terbeban dengan pekerjaan mereka. Jadi begitu Bu. Jadi kalau saya boleh tangkap, berarti rekan kerja dari Ibu Jane, motivasi dalam dirinya masih kurang ya. Iya. Apalagi untuk penggunaan teknologi yang seharusnya di zaman sekarang ini mereka harus sudah cakap ya Bu. Iya. Dari apa yang sudah Ibu sampaikan, kira-kira apa yang ingin Ibu dapatkan dari sesi percakapan kita di pagi ini? Ya, saya berharap dengan percakapan kita saat ini Bu, saya bisa menemukan solusi atau langkah apa yang harus saya lakukan dalam menghadapi teman-teman saya yang tidak atau belum menguasai teknologi dan internet. Iya,
dari masalah ini yang dihadapi oleh Ibu Jin, adakah suatu hal yang dapat Ibu lakukan nantinya untuk bisa menghadapi tenaga Ibu, boleh membantu mereka, kira-kira seperti apa? Ya jujur Bu, saya sebenarnya mau membantu mereka, bahkan ada beberapa teman saya juga yang sudah saya istilahnya ajarkan cara penggunaan teknologi, bagaimana kita menggunakan teknologi tersebut dalam proses pembelajaran, dalam metode pembelajaran yang bisa digunakan di kelas, bahkan dalam penggunaan aplikasi-aplikasi Canva, dan akhir-akhir ini yang sudah kami lakukan juga tentang aplikasi PMM. Dan masih banyak Bu yang belum mengetahui akan hal itu. Sedangkan aplikasi PMM ini wajib diisi oleh guru sebagai rencana kerja ke depannya. Dan masih banyak guru yang tidak tahu. Akhirnya contoh kemarin ada beberapa orang guru yang minta bantuan saya. Padahal maksud saya ingin menunjukkan bagaimana penggunaannya, bagaimana mengisi PMM tersebut. Tapi ada yang istilahnya tidak mau tahu Bu. Mereka tolong aja diisi aja. Padahal maksud saya tunjukkan caranya, pengisiannya seperti ini, langkah-langkahnya seperti ini. Tapi mereka tidak mau. Jadi saya juga bingung. Karena pada dasarnya saya ingin menunjukkan mereka agar mereka tahu. Tapi itu Bu, dari mereka saja ketika saya mau tunjukkan, oh nanti aja beribut. Ketika tenggat waktunya sudah dekat, barulah, minta tolong isi dulu ini. Nanti kepala sekolah marah, otomatis dari pribadi saya jadi terbeban Bu. Saya ya mau tidak mau saya bantu, walaupun saya juga banyak pekerjaan Yang harus diselesaikan ya Bu. Iya. Berdasarkan dari apa yang Ibu sampaikan, kalau dari pengamatan Ibu terhadap rekan-rekan kerja Ibu, apa yang membuat mereka sampai belum cakap begitu dalam menggunakan teknologi, padahal sebenarnya dalam profesi mereka sebagai guru, mereka harusnya sudah cakap untuk penggunaan teknologi. Iya, memang harusnya seperti itu ya Bu. Kalau saya lihat mungkin kalau ada beberapa guru yang senior, mungkin dari segi umur ya Bu, ada beberapa yang sudah mau pensiun. Jadi mungkin dari segi penglihatan katanya sudah orang Manado bilang kalah di mata. Jadi kalau lama-lama menghadap komputer matanya sakit lah dan sebagainya. Dan mungkin karena juga umur sudah hampir pensiun, jadi mungkin merasa tidak mau tahu tersebut yang membatasi mereka sehingga mereka tidak mau menggunakan komputer. Jadi saya pikir kalau masalah cakap pasti semua akan cakap kalau mau ya Bu. Dan ada juga yang usia yang masih muda juga, walaupun mereka tahu penggunaan komputer ya itu Bu, rasa tidak mau tahu, malas, hanya cari yang mudanya saja. Bahkan kemarin ada yang masih bahkan umur di bawah saya Bu, mencoba membuat saya juga menjadi terbeban dengan cara dia pulang kampung dan ketika tenggat waktu pengisian PMM tersebut dia tidak bisa dihubungi karena di kampungnya tersebut tidak ada jaringan internet. Ya mau tidak mau saya sebagai salah satu penanggung jawab PMM ya saya yang mengerjakan PMM-nya tersebut. Dan jujur Bu, itu yang menjadi kekecewaan saya atau kekesalan saya sebenarnya. Kenapa mereka sebelum pulang kampung tidak menyelesaikan dulu? Jadi itu Bu, jadi masalah yang utama itu kalau menurut saya bukan karena tidak mampu ya Bu, tapi yang merasa tidak mau tahu tersebut, yang masa bodoh itu ya Bu ya. Jadi saya kesal. Berarti kalau dilihat tidak ada rasanya bertanggung jawab tidak bertanggung jawab. Nah kalau Ibu melihat masalah ini, kalau kita bicara level ya Bu, kira-kira ada di level berapa teman-teman Ibu saat ini untuk motivasi dalam diri mereka, bertanggung jawab mereka seperti apa? Ya kalau menurut pandangan saya motivasi mereka sangat rendah, ya bisa dikatakan angka 5 lah. Mungkin kalaupun PMM ini bukan suatu kewajiban, bukan suatu keharusan, pasti juga tidak dibiarkan, tidak akan dikerjakan. Tapi karena ini merupakan kewajiban, keharusan dari pemerintah, bahkan kepala sekolah selalu mengingatkan. Jadi kalau menurut saya kalau ini bukan kewajiban ya pasti tidak dilaksanakan Bu. Tapi ya itu menurut saya ya level mereka ya taruhlah di 5 ya, karena sangat rendah menurut saya. Nah kalau pasti Ibu ingin ya supaya level itu bisa berubah, naik tentunya. Nah kira-kira kalau yang menjadi harapan Ibu nanti kira-kira bisa naik ke level berapa untuk teman-teman Ibu? Ya saya berharap sih mungkin tidak sekalian ya Bu, ya bertahap lah, tapi mungkin kedepannya mereka
bisa ada di posisi ya level 80% lah, agar supaya setiap kewajiban mereka itu bisa terlaksana dengan baik. Nah, untuk mencapai level tersebut, apa yang akan Ibu lakukan untuk boleh membantu teman-teman Ibu? Ya, mungkin salah satu langkah upaya yang harus saya lakukan yaitu, jadi jauh-jauh hari mungkin sudah diingatkan ya Bu, jangan nanti tenggat waktu, dan mungkin harus dilakukan pelatihan yang Bu mungkin agar supaya contoh mungkin dari pengawas sekolah, agar kalau pandangan saya kalau hanya saya yang memberikan usul tidak akan didengar, tapi jika kalau kepala sekolah atau pengawas sekolah yang langsung memberikan pelatihan, memberikan instruksi, pasti juga langsung akan dikerjakan oleh mereka. Mungkin itu salah satu cara dulu, yaitu mendiskusikannya dengan pimpinan sekolah agar kemudian hari saya tidak terbeban dengan pekerjaan mereka. Dan mungkin yang selanjutnya juga yaitu memberikan support kepada mereka agar mereka tetap semangat menjalankan setiap tugas tanggung jawab mereka. Ya, berarti Ibu harus berkolaborasi juga ya dengan Iya. pimpinan. Dan beberapa rencana solusi yang Ibu nanti akan laksanakan, yang mana yang paling dekat untuk bisa segera dilaksanakan? Ya, mungkin yang paling segera dilaksanakan yaitu tadi itu pelatihan, karena pada minggu depan kalau saya tidak salah informasi katanya kami akan mengadakan in-house training, dan mudah-mudahan dalam in-house training itu saya bisa memberikan usul agar setiap guru-guru yang ada dikasih waktu untuk praktik langsung tentang pengisian PMM. Praktik langsung ya, Iya. bersama dengan tutornya agar Iya. lebih mudah. Nah, jadi berarti minggu depan ya Bu, Iya, ya, minggu sudah depan. ada jadwalnya ya untuk pelaksanaan IHT nantinya. Nah, Ibu Jane, kita ini sudah berada di akhir sesi. Nah, apa yang Ibu Jane dapatkan dari sesi percakapan kita di pagi ini? Ya, memang saya bersyukur bisa berbincang-bincang dengan Ibu Tirsa, karena apa yang menjadi unek-unek saya itu bisa saya sampaikan, dan menurut saya juga melalui percakapan ini saya bisa menenangkan pikiran saya karena ada solusi yang bisa dilakukan. Jadi masih ada harapan bahwa teman-teman saya nantinya juga akan jadi lebih baik ke depan. Ya, puji Tuhan ya Ibu Jane. Nantinya harapan saya juga semuanya bisa dilaksanakan dengan baik dan tetap semangat supaya bisa boleh memberikan pengaruh baik buat teman-teman. Ya, oke. Nanti kita ketemu lagi ya Bu. Iya, makasih ya Ibu Tirsa. Terima kasih. Selamat pagi. Iya, terima kasih. Oke, selamat pagi pemirsa. Selamat pagi, Pak. Saat ini setelah Ibu Tirsa melakukan proses coaching dengan Ibu Jane, saya ingin bertanya dan menggali informasi dari apa yang telah dilakukan oleh Ibu Tirsa dan Ibu Jane dalam peran dan kapasitas sebagai coach dan coachee di proses coaching ini. Oke, yang pertama, apa saja yang sudah Ibu Tirsa lakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Ya, jadi kalau kita balik lagi indikator ketercapaian yang sudah saya sampaikan ke Bapak, jadi saya berharap nantinya coaching bisa menemukan masalahnya sendiri. Dan pada saat coaching yang sudah dilaksanakan, saya mencoba menjembatani Ibu Jane dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, yang mudah juga dipahami agar supaya Ibu Jane bisa menganalisa secara mandiri. Walaupun sedikit-sedikit juga saya memberikan stimulasi kepada Ibu Jane agar supaya bisa menemukan solusinya. Gitu. Oke. Selanjutnya Bu Tirsa, menurut saya ya sebagai observer, proses coaching sudah berjalan dengan baik antara coach Ibu Tirsa sendiri dengan Ibu Jane sebagai coachee, di mana proses alur kita sudah nampak. Kemudian Ibu Tirsa sudah berusaha menggali apa yang menjadi permasalahan dan informasi-informasi penting lainnya yang diperoleh dari Ibu Jane dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot bagi Ibu Jane sebagai coaching, sehingga apa yang selama ini menjadi kerinduan, apa yang selama ini membebani dan menjadi keinginan dari Ibu Jane sebagai coach itu boleh dia berikan, boleh dia sampaikan, dan itu
bisa dia implementasikan dalam tugas dan tanggung jawabnya sebagai pendidik di sekolah kepada rekan-rekan sejawatnya, dan juga kiranya ini juga akan menjadi langkah awal bagi Ibu Jane untuk senantiasa ya seperti yang dikatakan oleh Ibu Tirsa tadi, untuk menjembatani bagaimana Ibu Jane bisa mengakomodir keinginan dan kebutuhan agar senantiasa rekan-rekan kerjanya itu yang ada di sekolah tidak kehilangan peluang untuk menjadi pendidik-pendidik yang melek teknologi seperti itu. Oke, setelah itu kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu Tirsa kembangkan berdasarkan hasil coaching yang baru saja dilakukan bersama dengan Ibu J? Sepertinya masih kompetensi memberikan pertanyaan berbobot, karena saya menyadari kelemahan saya agak sedikit minim kosakata. Jadi untuk membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot agak sedikit sulit buat saya. Tapi semoga dengan kebiasaan nanti, dengan mengembangkan kosakata saya sekiranya nanti bisa tetap membantu coach dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang baik. Oke, terima kasih Bu Tirsa untuk waktunya, dan kiranya ke depan kita bisa melakukan proses coaching atau kegiatan coaching lagi dengan maksimal, dengan memberdayakan apa yang sudah kita miliki sehingga kita dapat menggali informasi serta membuat rencana tindak lanjut untuk mengatasi masalah dan bisa menjadi agen-agen yang bisa menyampaikan hal-hal yang solutif bagi kemajuan pendidikan di sekolah kita masing-masing. Terima kasih atas waktunya. Selamat pagi. Selamat pagi.